Tidak ada penundaan lagi. Setiap insinyur jiwa dari 2 legiun rekayasa jiwa besar Kekaisaran Sun Moon membawa botol susu yang sesuai dengan peringkat mereka. Masing-masing memiliki setidaknya 2. Namun, legiun penguasa jiwa Star Luo Empire tidak dilengkapi dengan cara yang sama. Di antara 3 kerajaan di benua Douluo, Kekaisaran Luo Bintang adalah yang paling tradisional. Mereka adalah orang-orang yang paling mengabaikan pengembangan alat jiwa. Karena ada terlalu banyak sekte tradisional di Kekaisaran Bintang Luo yang mendiskriminasi alat jiwa, keluarga kekaisaran tidak dapat mengiklankan penggunaan alat jiwa dalam skala besar. Hanya setelah Putri Jiu-Jiu berinteraksi dengan sekte Tang, mereka memutuskan untuk mulai menggunakan Zhuge Divine Crossbow Cannons. Itu hanya bahwa Kekaisaran Sun Moon telah berhasil menghancurkan meriam di perbatasan barat sebelum mereka bahkan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Hanya beberapa meriam di kamp militer yang memiliki efek. Melihat bahwa Biduk Douluo hendak membawa Dai Yueheng pergi, Duk Harimau Putih mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya yang bertekad. Sementara Dai Yueheng adalah orang yang agak sombong. Ia menjadi jauh lebih baik setelah mengikuti ayahnya selama beberapa tahun. Selain itu, bakat kultivasinya bahkan melebihi Duk Harimau Putih. Dengan kedua Dai Yueheng dan Dai Huabin di sekitar, garis keturunan Duk Macan Putih pasti akan bertahan melebihi dirinya. Namun, apakah krisis nasional ini akan? Dai Hao mengangkat kepalanya lagi setelah menghela nafas dalam diam. Dia sudah membuat keputusan. Dia hanya bisa membuat pilihan sekarang. Dan hanya dengan mengorbankan pengawalnya Harimau Putih dan dirinya sendiri dia bisa menyelamatkan tuan-tuan jiwa itu. Perang itu brutal. Sebagai seorang komandan, ia harus tegas. Macan Putih, dengarkan perintahku. Dai Hao berteriak. Jika Legion Master Jiwa pertama mundur, pembelaannya di sini akan segera menghilang. Ketika itu terjadi, pengawal Macan Putihnya kemungkinan akan terbunuh oleh serangan alat jiwa udara meskipun kekuatan bertarung individu mereka dapat dibandingkan dengan salah satu dari Master Jiwa 1 atau 2 cincin. Saat dia mengepalkan bibirnya erat-erat, Dai Hao memperhatikan semua saudara dan kawan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Setelah perang setengah hari yang singkat ini, hanya ada sedikit lebih dari 1000 pengawal Macan Putih yang tersisa. Saudaraku, aku sudah mengecewakan kalian semua. Semua komandan di antara pengawal Macan Putih dengan cepat berkumpul di depan Dai Hao untuk menerima perintah mereka. Para komandan ini juga adalah penguasa jiwa, dan kultivasi mereka juga cukup tinggi. Dai Hao berkata, nanti, kita perlu untuk menutupi Legiun Jiwa pertama saat mereka mundur ke utara. Salah satu komandan terkemuka bertanya, Marshal, apakah kita menciptakan pengalih perhatian? Iya. Dai Hao mengangguk. Sekelompok komandan ini berlutut di tanah pada saat yang sama. Marshal, silakan mundur bersama dengan Legiun Master Jiwa pertama. Mereka memahami Duk Harimau Putih dengan sangat baik. Mereka secara alami bisa melihat tatapan tegas di matanya. Dai Hao tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat mengangkat para komandan yang setia ini untuk berdiri. Apakah kamu pikir orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan aku pergi jika aku berada di antara mereka yang mencoba melarikan diri? Lebih banyak orang bisa melarikan diri jika aku umpan. Macan Putih seperti kita tidak bisa pengecut, mengingat kita memimpin pasukan lapangan Northwestern. Apakah kalian semua rela mati bersamaku? Menyusun. Mereka semua berseru dengan sedih. Mereka tidak takut mati, dan rela mengorbankan hidup mereka untuk Duk Harimau Putih. Hanya saja mereka tidak bisa menonton tanpa daya ketika Duk Harimau Putih binasa bersama mereka. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah perintah. Kalian semua harus mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengubah arah aku setelah aku memutuskan. Pergi dan siapkan. Setelah aku bergerak, kalian semua akan mengikuti aku. Cepat. Sekelompok komandan menahan air mata mereka saat mereka berbalik. Air mata Dai Hao akhirnya mengalir saat dia melihat punggung mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat sinar jiwa yang datang dari langit. Jika ada kehidupan berikutnya, aku bersedia menjadi saudara dengan kalian semua lagi. Maaf aku tidak bisa melindungi kalian semua. Dia mengepalkan tangannya, dan pembuluh darah di lengannya menjadi sangat jelas. Auranya mulai naik dengan cepat, dan 9 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Aura yang dilepaskannya sangat liar, dan bahkan Starsky Douluo Ye Yulin dan individu kuat lainnya bisa merasakannya dengan jelas. Ye Yulin berkata dengan dingin, Duk Harimau Putih akan habis-habisan. Bersiaplah untuk melepaskan semua kekuatan kamu. Saat dia berbicara,
tubuhnya juga bersinar terang. Sejumlah besar kekuatan jiwa dituangkan ke dalam jarum ilahi Sunmonnya. Dia hanya punya satu tujuan, bunuh Dai Hao. Selama Duk Harimau Putih ini sudah mati, semua pertahanan di sisi barat Kekaisaran Luo Bintang akan dikompromikan. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kehadiran White Tiger Duke dapat mempengaruhi gambaran besar seperti itu. Apakah itu Kekaisaran Luo Bintang, Kekaisaran Jiwa Surgawi atau Kekaisaran Douling? Dia percaya bahwa mereka berada di puncak kehancuran. Dunia ini sudah menjadi milik alat jiwa. Sementara ketiga kerajaan ini mulai menyadari hal ini dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih sedikit terlambat. Tepat ketika hal-hal menjadi tegang antara kedua belah pihak dan pertempuran hampir mencapai akhirnya, aura aneh tiba-tiba memenuhi seluruh tempat. Mata vertikal mawar emas tiba-tiba terbuka di langit tanpa peringatan apapun. Itu muncul antara dua legiun rekayasa jiwa di langit dan sisa pengawal White Tiger di tanah. Ketika itu muncul, sinar jiwa yang melesat ke tanah akan langsung dialihkan oleh kekuatan aneh ketika mereka berada dalam diameter 100 meter darinya. Sinar jiwa ini kemudian tidak dapat menimbulkan ancaman. Pola Sunray Rose Gold perlahan menyebar. Di bawah pengaruh pola magis ini, segala sesuatu di daerah itu berubah aneh. White Tiger Duke mendengar suara yang dikenalnya di kepalanya. Apakah kamu tidak akan melaksanakan rencanamu? Apa yang kamu tunggu? Ketika dia mendengar suara ini, Dai Huo pertama kali terkejut. Setelah ini, dia segera mengingat sesuatu, dan mengungkapkan ekspresi senang di matanya. Dia berteriak, "Macan putih, ikuti aku." Legion Master Jiwa pertama, mundur. White Tiger Duke adalah yang pertama bergerak, dan dia memimpin pengawalnya ke utara. Dia memimpin serangan, dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Dia sengaja berlari sangat cepat, dan memperlebar jurang antara dirinya dan pengawalnya. Dia tahu bahwa dia adalah target paling penting musuh-musuhnya. Semakin dekat anak buahnya dengannya, semakin cepat mereka akan mati. Di sisi lain, biduk Douluo sudah mulai robek. Dai Yueheng, yang berencana untuk menyelamatkan ayahnya, memimpin Legiun Jiwa pertama menuju tenggara. Angka-angka naik sekitar 5 meter dari tanah dan terbang ke arah itu menggunakan alat jiwa tipe terbang yang telah mereka siapkan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melindungi pengawal harimau putih dan melarikan diri sejauh ini. Tanpa pengawal macan putih membebani mereka sekarang, mereka mampu melarikan diri lebih cepat. Dai Hao terbang maju dengan semua kecepatannya. Mengingat kemampuannya sebagai titel Douluo, kecepatannya sangat tinggi meskipun dia bukan master jiwa tipe agility. Namun, ia merasa sangat aneh bahwa para insinyur jiwa di langit tidak melepaskan serangan habis-habisan mereka terhadapnya meskipun ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Bahkan jika serangan Starsky Douluo bisa mencakup wilayah yang luas, apakah dia benar-benar sangat percaya diri? Namun, White Tiger Duke tidak tahu bahwa semua insinyur jiwa, termasuk Ye Yulin, melihat hal-hal yang sangat berbeda. Sama seperti Dai Hao mendengar suara misterius itu, Starsky Douluo dan setiap insinyur jiwa mendengar suara misterius itu juga. Aku berasal dari Gereja Roh Kudus, dan aku ditugaskan oleh pemimpin aku untuk membantu kamu semua. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk membekukan semuanya di bawah. Setelah itu, kamu bisa menyerang mereka dengan sekuat tenaga dan menghancurkannya. Suara dingin terdengar di kepala semua orang. Bahkan Starsky Douluo tergerak, meskipun dia biasanya orang yang sombong. Mereka berada dalam formasi pertahanan yang dibentuk oleh beberapa ratus insinyur jiwa yang bekerja bersama. Bahkan Douluo Transcendent tidak akan dapat menembus formasi ini dengan mudah. Itu adalah kombinasi dari kekuatan beberapa ratus insinyur jiwa. Meskipun penghalang pelindung besar ini tidak sepenuhnya dapat ditembus, ia harusnya mampu menahan beberapa serangan dari Ultimate Douluo. Ini juga kartu truf terkuat dari 5 legiun rekayasa jiwa tangan Kekaisaran Sun Moon yang melindungi bangsa. Namun, orang dengan suara misterius itu masih dapat mengirimkan niat spiritualnya bahkan dalam kondisi seperti itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Selanjutnya, Ye Yulin merasakan perasaan yang sangat akrab ketika dia mendengar suara itu, meskipun dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarnya sebelumnya. Namun, dia masih memilih untuk mempercayai suara misterius itu karena dia tidak punya pilihan lain, mengingat apa yang terjadi di bawah. Cahaya yang dilepaskan dari mata vertikal kirmizi emas menelan seluruh area di bawah, dan seluruh pasukan Duk Macan Putih yang tersisa sangat terpengaruh. Mereka semua bingung, dan pertahanan mereka terhadap serangan udara melemah secara signifikan. Ye Yulin tidak akan melupakan kesempatan seperti itu. Dia segera mengarahkan tangan kanannya ke bawah dan berteriak, "Serangan habis-habisan!" Sinar jiwa segera menghujani.
Jarum ilahi Sunmon miliknya yang baru saja terisi penuh melepaskan seberkas cahaya keemasan ke arah Dai Hao, yang telah mengekspos dirinya sendiri. Tiba-tiba, ada adegan berdarah di bawah ini. Seiring dengan koordinasi mata vertikal mawar emas, ada pembantaian. Potongan cahaya berdarah bersinar, dan kehidupan dengan cepat diambil. Hanya pertahanan beberapa master jiwa yang masih efektif. Meski begitu, mereka masih sepenuhnya dimusnahkan setelah beberapa waktu. Setelah Ye Yulin melepaskan jarum ilahi Sunmon, ia segera mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Sementara Sun Moon Divine Needle-nya kuat, itu sangat menguras kekuatan jiwanya. Dia sudah menggunakannya 2 kali hari ini. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tahu bahwa dia harus menjaga dirinya di puncaknya di wilayah musuh. Dia tidak terus menyerang. White Tiger Duke pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat ia memulihkan kekuatan jiwanya, Ye Yulin memantau situasi di bawahnya. Ketika dia melihat pengawal macan putih dan insinyur jiwa dari Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire terbunuh, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mata vertikal muncul pada waktu yang sangat aneh. Jika dia dikirim oleh Yang Mulia, mengapa dia tidak segera menunjukkan diri? Lebih jauh, mengapa dia tidak mendiskusikannya dengan kami sebelum dia muncul? Setelah dia memikirkan semua ini, Ye Yulin tiba-tiba terkejut. Dia berteriak, "Berhenti!" Suaranya ditransmisikan melalui alat jiwa memperkuat suara. Insinyur jiwa dari Legiun Rekayasa Jiwa Terror Claw dan Legiun Rekayasa Jahat Tiran Jiwa bisa mendengarnya dengan jelas. Pasukan insinyur jiwa sangat disiplin. Mereka perlu berkoordinasi dengan sangat baik dalam barisan mereka untuk melepaskan kekuatan bertarung terbesar mereka. Semua insinyur jiwa berhenti seketika, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Sepertinya tidak ada yang salah di bawah ini. Jeritan tragis dan tangisan sedih bisa didengar. Pengawal White Tiger yang tersisa dengan cepat berkumpul. Duk Harimau Putih telah menghilang di bawah serangan jarum ilahi Sunmon Ye Yulin dan hanya ada kawah besar di tanah tempat ia berdiri. Segalanya tampak sangat normal. Namun, Ye Yulin merasa ada yang tidak beres. "Lepaskan penghalang," perintah Ye Yulin. 2 legiun insinyur jiwa mempercayainya. Bagaimanapun, sepertinya semuanya telah diputuskan. Itu tidak mungkin bagi mereka yang ada di tanah untuk menyerang mereka atau terbang ke langit. 2 penghalang jiwa besar pelindung dengan cepat ditarik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan alat jiwa di belakang punggung setiap insinyur jiwa. Ketika pelindung jiwa pelindung ini ditarik, ekspresi Ye Yulin tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah, "Tidak! Itu ilusi." Ya, dia bisa segera merasakan gelombang spiritual yang intens pada saat penghalang ditarik. Jika bukan karena fakta bahwa ia waspada, ia mungkin tidak akan memperhatikan gelombang spiritual ini sama sekali. Namun, undulasi spiritual ini tidak ditujukan ke tanah. Mereka jelas menelan pasukan udara. Jika orang itu sebelumnya membantu mereka, mengapa gelombang spiritualnya melanda mereka? Sementara penghalang jiwa pelindung bersama sangat kuat, masih ada satu masalah, itu benar-benar mengisolasi dunia luar. Akibatnya, mereka tidak bisa merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Begitu dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, Ye Yulin tidak bisa diganggu dengan melestarikan kekuatan jiwanya lagi. Jarum ilahi Sunmonnya segera berbalik dan menghadap ke mata vertikal mawar emas sebelum menembakkan sinar cahaya yang intens. Sinar cahaya emas perak ini langsung berubah ilusi dan menghilang ketika mendekati mata vertikal mawar emas itu. Seketika, semua yang ada dalam pandangan semua insinyur jiwa benar-benar berubah. Tidak ada lagi adegan berdarah di bawah ini. Ya, ada banyak lubang yang hancur berantakan di tanah. Namun, tidak ada satupun mayat. Legion Master Jiwa pertama sudah lenyap. Setelah sekian lama, mereka sudah terbang lebih dari 5 km dengan alat jiwa tipe terbang mereka. Pengawal macan putih juga telah menghilang dari pandangan mereka. White Tiger Duke tidak terlihat. Yang membuat Ye Yulin semakin tertekan adalah dia tidak tahu siapa yang melepaskan mata vertikal mawar emas. Mengingat betapa kuatnya keterampilan jiwa ilusi itu setidaknya harus menjadi karya Title Douluo yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Kejar mereka. White Tiger Duke tidak akan meninggalkan pengawalnya. Dia pasti ada di sana. Saat dia berbicara, Ye Yulin dengan cepat mengaktifkan alat jiwanya yang terbang dan mengejar pengawal White Tiger. Sama seperti Ye Yulin dan yang lainnya sedang menyerang dengan semua kekuatan mereka, Dai Hao menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa mendengar ledakan luar biasa di belakangnya. Ketika dia berbalik,
Dia melihat sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka. Tetapi sinar jiwa ini masih menyerang tempat asli mereka. Mereka tidak mengejar mereka. Mata vertikal mawar emas masih berkedip terang di langit. Ini, keraguannya langsung berubah menjadi kegembiraan yang ekstrim. Dia mengerti bahwa seseorang pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mengarahkan 2 legiun insinyur jiwa, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih berada di tempat asalnya. Ketika dia mendengar suara itu sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah suara yang akrab. Itu terdengar seperti orang yang memberinya jarum ilahi Sun Mon sebelumnya. Setelah dia menyadari semua ini, Dai Hao tidak repot-repot berlari jauh lagi. Jika dia ingin melarikan diri, dia memiliki banyak peluang untuk melakukannya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yulin atau seberapa ajaib jarum ilahi Sun Mon-nya, itu tidak masalah baginya untuk lolos dari jangkauan deteksi jarum ilahi Sun Mon Ye Yulin yang diberikan kemampuannya. Namun, dia masih kembali tanpa ragu-ragu. Ini karena dia harus pergi dengan saudara-saudaranya bahkan jika dia ingin melarikan diri. Mereka akan bertahan hidup bersama atau mati bersama. Dai Hao kembali ke pengawal macan putih dan berteriak di atas suaranya, "Macan putih, lari dengan sekuat tenaga. Jangan pedulikan apa yang terjadi di belakang. Ini satu-satunya kesempatan kita." Dia hanya berharap bahwa individu yang kuat akan dapat menunda Ye Yulin sedikit lebih lama. Sementara dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri dengan begitu banyak pengawal harimau putih, dia tidak punya pilihan saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya menembus mata vertikal mawar emas di kejauhan, dan serangan udara di tanah sudah berhenti. Setelah ini, dia mendengar Ye Yulin menderu dengan marah sebelum 2 legiun rekayasa jiwa menyerang lagi. Mereka terbang sangat cepat ke arah mereka. Apakah kita masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya? Dai Hao mengungkapkan tatapan yang hilang di matanya. Namun, ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa mereka raih. Setidaknya orang-orang dari Legiun Master Jiwa pertama telah pergi. Masih ada secercah harapan bagi kekaisaran. Dai Hao tidak pengecut, dan ada tatapan tegas di matanya. Saat dia hendak terbang untuk melawan musuh-musuhnya, suara misterius itu terdengar lagi. Selain itu, suaranya sekarang mencapai setiap pengawal macan putih. Macan putih, terus berlari ke depan dan memasuki pintu hitam di depan kamu. Saat kamu masuk, jangan bertindak sembarangan apapun yang kamu lihat. Ini satu-satunya kesempatan kamu untuk bertahan hidup. Cepat. Atau kalau tidak akan terlambat. Pada akhirnya, suara itu terdengar sangat cemas. Dai Hao tertegun dan dengan cepat berbalik. Dia terkejut menemukan bahwa beberapa pintu hitam pekat telah bangkit di belakangnya. Ada 12 pintu ini. Setiap pintu memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi 10 meter. Mereka mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Pola iblis yang luar biasa di sekitar pintu-pintu ini mengungkapkan aura menyeramkan. Pada titik ini, ketegasan Dai Hao terungkap. Dia tidak ragu dan langsung memberi perintah. Masukkan pintu hitam itu secara berurutan. Jangan sampai ada kebingungan. Cara terbaik untuk memasuki pintu-pintu itu tidak hanya dengan berlari ke arah mereka. Pengawal macan putih harus mengadopsi formasi yang ketat dan rapi. Pengawal macan putih sudah siap mati. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan senang hati sekarang karena mereka ditawari secercah harapan? Jika mereka bisa hidup, siapa yang mau mati? Seketika, pengawal White Tiger yang pas berlari menuju 12 pintu hitam itu. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk mempertahankan formasi mereka saat mereka menyerang, dan tidak berantakan ketika mereka melarikan diri. Dai Hao tidak pergi. Dia naik ke langit. Dia sudah menghitung dengan sangat jelas bahwa selama periode waktu singkat mereka ditawarkan, pengawal White Tiger-nya akan berada dalam jangkauan menyerang dari 2 legiun rekayasa jiwa sebelum mereka memasuki pintu hitam. Dia tidak akan pergi sampai pengawal harimau putih terakhir aman. Bagaimana Duk Macan Putih bisa menjadi biasa, mengingat bawahannya bersedia mengambil risiko hidup mereka untuknya? Dia mendengar desahan dan tanpa sadar menoleh ke satu sisi. Dia hanya melihat sosok hitam mengambang tidak jauh darinya. Orang ini benar-benar tertutup hitam dan dia bahkan mengenakan tutup kepala yang menutupi penampilannya. Dari bentuk tubuhnya, sepertinya dia adalah pria yang ramping. White Tiger Duk, kenapa kamu tidak pergi? Pria berkulit hitam ini ternyata mengubah suaranya. Dia terdengar rendah dan serak sekarang. Dai Hao menjawab, aku tidak pernah meninggalkan tentara di bawah aku. Bahkan jika kita harus mundur, aku harus menjadi orang terakhir. Pria berpakaian hitam itu bertanya,
Tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Kamu hanya bisa melindungi kehidupan lebih banyak warga Kekaisaran Bintang Luo jika kamu masih hidup. Dai Hao tertawa. Tawanya terdengar sangat bebas dan mudah. Tentu saja aku tahu betapa bodohnya itu. Namun, inilah yang dipercaya Macan Putih. Bahkan jika aku bodoh, aku harus tetap setia pada kepercayaan ini. Aku memiliki keturunan, jadi bagaimana jika aku mati? Terima kasih, Pak. Kamu harus menjadi orang yang membantu kami. Kamu pasti orang yang sama dari sebelumnya, benar kan? Lelaki berpakaian hitam itu terdiam sesaat sebelum menjawab. Apakah kamu benar-benar berencana menjadi orang terakhir yang pergi? Iya. Dai Hao menjawab pertanyaannya dan 9 cincin jiwanya melintas. Baiklah, aku akan tinggal bersamamu, kalau begitu. Pria berpakaian hitam itu terdengar seperti sedang dilema. Namun, dia juga terdengar sangat lega ketika dia selesai berbicara. Tuan, kamu tidak harus melakukan ini. Kamu sudah cukup membantu kami. Berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah untuk menerima musuh kita. Aku harap bawahan kamu bisa berlari lebih cepat. Saat dia berbicara, pria hitam menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa detik, mata vertikal mawar emas muncul 1000 meter jauhnya di udara dan menghalangi kemajuan pasukan insinyur jiwa. Awalnya, Ye Yulin bisa menembakkan Sunmon Divine Needle-nya segera, karena Dai Hao berada dalam jangkauan. Namun, dia sangat terkuras setelah menembakkan Sunmon Divine Needle-nya 2 kali. Dia sudah mulai mempersiapkan alat jiwa lainnya, yang masih sangat mengancam di tangannya. Namun, mata vertikal mawar emas muncul kembali sebelum dia bisa mengunci duk Macan Putih. Terlebih lagi, semua yang ada di depannya menjadi buram begitu muncul. White Tiger Duke dan pengawalnya segera menjadi sangat tidak jelas. Jika mereka tidak jelas, bagaimana bisa Ye Yulin mengunci Dai Hao? Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Semua insinyur jiwa memiliki perasaan yang sama. Idiot, kamu sedang mencari mati. Ubah dia menjadi sampah. Ye Yulin berteriak. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke mata vertikal emas. Ketika sinar jiwa ini masih puluhan meter dari mata vertikal langsung berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, penampilannya juga menyebabkan legiun insinyur jiwa berhenti. Sebelum para insinyur jiwa bahkan dapat bereaksi, mata vertikal mawar emas diam-diam muncul lagi di udara setelah sinar jiwa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika ini adalah ilusi, itu harus diciptakan oleh seorang guru jiwa. Mengapa ia bisa menghilang dengan sendirinya saat akan diserang, dan muncul kembali setelah itu? Kemampuan macam apa ini? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa inilah yang mampu dilakukan Huo Yuhao setelah kekuatan rohaninya mencapai ranah material konkret. Mata vertikal mawar emas diciptakan oleh Huo Yuhao, tapi itu bukan hanya ilusi. Selama Huo Yuhao mau, dia bisa mewujudkannya. Faktanya, semua ilusi yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya diciptakan oleh mata vertikal ini. Perbedaan terbesar antara dunia nyata material dan konkret imaterial adalah bahwa kekuatan spiritual di dunia nyata imaterial hanya bisa menelurkan avatar spiritual yang bisa mendeteksi dan mensurvei sesuatu, tetapi tidak melakukan apapun yang konkret. Kekuatan spiritual Huo Yuhao di bidang material konkret adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dalam suatu wilayah tertentu, perpanjangan tubuhnya ini memiliki beberapa kekuatannya. Huo Yuhao bisa menarik ekstensi ini hanya dengan pikiran. Ketika dia melepaskan dan menarik ekstensi ini, dia berhasil memperlambat kemajuan 2 legiun insinyur jiwa. Huo Yuhao tidak mungkin mengalahkan Starsky Douluo dalam duel. Namun, dia bisa menggunakan segala macam taktik yang membingungkan melalui kekuatan spiritual dan mata rohnya. Di medan perang yang begitu besar, menangkapnya akan sangat sulit. Selama Huo Yuhao tidak mempertaruhkan nyawanya, Douluo Transenden akan membutuhkannya dengan kekuatan spiritualnya. Orang lain mungkin takut jarum ilahi Sunmon Ye Yulin, tetapi Huo Yuhao tidak. Jarum ilahi Sunmonnya tidak bisa mengunci Huo Yuhao kecuali Evil Tyrant King membantu Ye Yulin dengan tepat menargetkannya. Cara terbaik untuk menargetkan Huo Yuhao adalah area serangan efek atau alat jiwa yang kuat, dan juga akan tergantung pada kultivasi seseorang. Namun, Huo Yuhao bisa memprediksi banyak hal. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih bisa memilih untuk melarikan diri. Sementara kekuatan bertarungnya tidak banyak di medan perang, keterampilan bertahannya jauh lebih baik daripada kebanyakan titlet Douluo. Namun, menggunakan kekuatan spiritualnya di dunia material beton masih cukup menguras tenaga. Bagaimanapun,
Huo Yuhao adalah satu-satunya yang terpisah dari Ultimate Douluo dan mereka yang memiliki kultivasi spiritual yang sama yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwa. Dalam hal penanaman spiritual, Huo Yuhao bisa dibandingkan dengan yang bertipe spiritual biasa berjudul Douluo. Saat mata vertikal Rose Gold muncul sekali lagi, segalanya menjadi buram di depan Starsky Douluo lagi. Ekspresinya juga berubah serius, dan kemarahannya tumbuh. Mengingat pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa orang ini tidak ingin berkelahi dengannya? Mereka tidak akan melakukan banyak trik jika sebaliknya. Mengingat 2 legiun insinyur jiwa yang dia miliki bersamanya, dia yakin bertarung dengan Douluo utama. Ye Yulin mendengus dan berkata, meledakkan seluruh wilayah lurus ke depan dan berjarak antara 500 dan 1000 meter. Pastikan sudut yang tertutup adalah 180 derajat. Temukan pria itu. Di bawah perintahnya, semua insinyur jiwa mulai bergerak. Mereka mengubah sinar jiwa mereka menjadi meriam jiwa, dan cangkang peledak dengan cepat memenuhi udara. Ye Yulin mengungkapkan senyum dingin. Aku tidak percaya aku tidak bisa meledakkan seluruh tempat ini dan membuatmu muncul. Kamu harus berada dalam jangkauan untuk menggunakan keterampilan jiwa kamu. Wilayah yang dia perintahkan legiun insinyur jiwa untuk diliput sangat luas. Ledakan luar biasa yang terjadi membuat langit benar-benar merah. Badai energi yang dihasilkan dari ledakan mengamuk, dan lampu-lampu menakutkan menyala. Setiap kali mereka melintas, udara akan mulai terdistorsi dengan geram. Huo Yuhao sudah berbalik dan melarikan diri saat Ye Yulin memerintahkan 2 legiun insinyur jiwa. Ye Yulin terlalu kejam, dan Yuhao tidak mungkin menangani serangan seperti itu. Begitu dia terjebak dalam ledakan, tiruannya pasti akan diatasi. Mengingat kemampuan Ye Yulin dan semua insinyur jiwa kelas 8 dan 9 bersamanya, Huo Yuhao akan terbuang sia-sia oleh alat jiwa canggih mereka begitu posisinya terungkap. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika ledakan terjadi, 7 hingga 8 tokoh juga dengan cepat terbang keluar dari 2 legiun insinyur jiwa. Mereka maju ke arah yang berbeda saat mereka mengejar pengawal White Tiger yang mundur. Insinyur jiwa ini adalah beberapa yang terkuat di Kekaisaran Sun Moon. Secara alami, mereka mengerti apa cara paling efektif untuk menghadapi ilusi. Mereka sempat melihat sekilas pintu hitam tadi. Meskipun mereka tidak tahu apa pintu-pintu itu, mereka secara kasar bisa menebak bahwa pengejaran mereka akan gagal ketika pengawal macan putih ini memasuki pintu-pintu itu. Mereka harus menghentikan mereka mundur. Huo Yuhao tidak kembali ke pihak Duk Harimau Putih. Dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa mereka hanya bisa menang dengan terkejut dan menunda insinyur jiwa yang masuk. White Tiger Duke tidak takut bahkan terhadap segelintir insinyur jiwa yang maju ke arah mereka. Dia terbang ke langit, dan cincin jiwa ketiga dan kelima bersinar cerah, memunculkan transformasi Vajra Macan Putih dan transformasi Devil God Macan Putih. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi lebih dari 3 meter, dan otot-ototnya melotot. Aura yang mendominasi, bersama dengan niat membunuh yang kuat, menyambut insinyur jiwa yang masuk. Di antara 7 insinyur jiwa, 3 dari mereka adalah insinyur jiwa kelas 9, termasuk Ye Yulin. 4 yang tersisa adalah insinyur jiwa kelas 8. Jika insinyur jiwa ini tidak dilengkapi dengan alat jiwa, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan White Tiger Duke yang diberikan kekuatan jiwa bela diri mereka. Bahkan jika White Tiger Duke tidak bisa menantang mereka semua, kekuatannya masih dekat dengan kemampuan gabungan mereka. Insinyur jiwa tingkat lanjut mencurahkan energi mereka untuk penelitian alat jiwa, dan dengan demikian kekuatan bertarung individu mereka cukup lemah. Ye Yulin terbang di tengah kelompok. Jarum ilahi Sunmon di atasnya juga sudah mulai mengisi. Dia tahu bahwa White Tiger Duke tidak akan mudah ditangani. Tanpa Sunmon Divine Needle yang merusak, mereka tidak akan bisa membunuh Dai Hao dengan cepat. Jika yang lain bisa menghentikan Dai Hao dan dia melakukan pukulan fatal, semuanya akan diselesaikan. Adapun musuh yang tersembunyi, posisinya akan segera terungkap saat dia berani muncul. Dia juga akan dibunuh. Saat ini, kedua jarum ilahi Sunmon sedang diisi. Ye Yulin tidak tahu bahwa strategi ini akan membawanya ke masalah besar. Sesosok diam-diam merangkak ke arahnya. Dalam hal alat jiwa, Ye Yulin adalah salah satu yang terkuat di seluruh benua. Namun, indranya tidak lebih baik daripada titol Douluo biasa, sementara orang yang merayap lebih dekat dengannya adalah Eye of the Asura, yang kekuatan spiritualnya telah mengejutkan bahkan Dewa Beast, di Tian. Huo Yuhao tahu tujuan para insinyur jiwa ini. Selama Dai Hao masih ada, mereka tidak akan menyerah terhadap serangan mereka. Untuk menyelamatkan Duk Harimau Putih, cara terbaik adalah bertarung. Saat ini,
Huo Yuhao mengikuti di belakang Ye Yulin. Dia tidak menggunakan alat jiwa untuk membantunya dalam terbang, tetapi kultivasinya sendiri. Sementara Ye Yulin terbang sangat cepat, ia masih terbang di belakang insinyur jiwa lainnya, karena ia perlu mengisi Sunmon Divine Needle-nya dan menemukan Dai Hao. Dia adalah titik paling belakang dari pengepungan mereka. Huo Yuhao memperkirakan kekuatan spiritualnya. Di bawah pengaruh tiruannya, dia percaya bahwa dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia berada dalam jarak 50 meter dari Ye Yulin. Namun, jika dia beringsut mendekat, dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Selain itu, dia juga percaya bahwa Ye Yulin sudah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Starsky Douluo merupakan ancaman terbesar baginya dan Duk Macan Putih dari semua insinyur jiwa ini. Kekuatan ofensif Sunmon Divine Needle milik Starsky Douluo terlalu menakutkan. Banyak titol Douluo tidak mampu menangani kekuatan bahkan serangan tunggal dari Sunmon Divine Needle-nya. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka menyelesaikan Starsky Douluo terlebih dahulu. Ketika Huo Yuhao berada 50 meter jauhnya, dia berhenti mendekat. Sebagai gantinya, dia diam-diam mengikuti Starsky Douluo saat dia semakin mendekati Dai Hao. Agar tidak menembaki bawahannya, Dai Hao sudah terbang ke langit. Insinyur jiwa ini tidak memiliki masalah dengan pengawal macan putih melarikan diri. Mereka puas selama Duk Harimau Putih terbunuh. Saat insinyur jiwa mendekat ke Dai Hao, jarum ilahi Sunmon milik Ye Yulin hampir selesai diisi. 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya dan 4 insinyur jiwa kelas 8 bertindak hampir bersamaan. Tanpa pengecualian, alat jiwa mereka semua tipe kontrol. Jaring cahaya dan sinar kelumpuhan jiwa yang kuat dilepaskan ke arah White Tiger Duk. Mata Dai Hao bersinar saat dia menyaksikan serangan yang masuk. Percikan putih langsung muncul dari tubuhnya. Saat tubuhnya bergetar di udara, ia melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati jiwa martialnya. Saat dia akan mempertaruhkan hidupnya, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, harimau putih besar itu menghilang di udara tipis, sedangkan Starsky Douluo merasakan ancaman besar pada saat itu. 2 sosok muncul di belakang Ye Yulin pada saat yang sama. Salah satunya adalah Dai Hao, yang sudah dalam bentuk macan putih sekarang. Sosok lainnya adalah Huo Yuhao, yang masih berpakaian hitam. Itu terlalu tiba-tiba, dan Ye Yulin tidak dapat bereaksi pada waktunya.